Presiden Joko Widodo secara resmi menyatakan seluruh rangkaian kegiatan KTT G20 di Bali telah berakhir. Jokowi juga menyerahkan presidensi G20 kepada India untuk memimpin negara-negara anggota pada tahun berikutnya. Saat acara penyerahan ini, Jokowi kembali menegaskan pentingnya menyudahi peperangan sebab tidak ada negara yang akan diuntungkan melalui perang tersebut. Dalam keterangannya, Jokowi menyatakan bahwa banyak hal yang dipertaruhkan dan perang hanya menyengsarakan rakyat. Pemulihan ekonomi dunia juga tidak akan terjadi jika situasi tidak membaik. Pernyataan ini sekaligus memperkuat pidato yang disampaikannya pada pembukaan KTT G20 kemarin. Oleh karena itu, semua negara di dunia wajib memastikan agar situasi dapat kembali kondusif. I hereby Saya nyatakan KTT declare the G20 Summit G20 di Bali, in Bali Indonesia, of Indonesia ditutup. hereby closed. Terima kasih Thank you. dan palu kepemimpinan saya And serahkan the throne of kepada the India. leadership I convey to Prime Minister Modi. Presidensi G20 Indonesia sukses terselenggara. Pertemuan 20 negara sudah berjalan dengan lancar. Mandat Bumi Pertiwi untuk menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 Bali berlangsung sukses. Indonesia dengan lantang menyuarakan isu perdamaian dunia sembari memastikan kesepakatan terjalin di antara negara partisipan G20. KTT G20 pun membuahkan hasil berupa Leaders Declaration atau deklarasi para pemimpin dunia. Apa yang terjadi selama pertemuan kepala negara ini dan apa kira-kira isi dari Leaders Declaration ini? Nah, kami akan merangkum selengkapnya dalam What's Inside Bali Leaders Declaration. Kita masuk ke slide selanjutnya. Pertemuan 20 negara dengan ekonomi terbesar dunia yang berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan 16 November di Apurva Kempinski Bali ini dihadiri oleh 17 kepala negara secara langsung tentunya. Di antaranya adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan kepala negara lainnya. Kedatangan tamu negara ini disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga jajaran menterinya. Dalam pidato pembukaan, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya stabilitas dan perdamaian dunia, khususnya di tengah kondisi yang penuh tantangan saat ini. Pertemuan pun terbagi ke dalam 3 working sessions, membahas 3 topik area prioritas, yaitu stabilitas energi dan pangan, lalu arsitektur kesehatan global, serta transformasi digital. Nah, dari isu keamanan energi dan pangan, Jokowi menegaskan pentingnya perdamaian dunia. Pasalnya, jika konflik terus berlanjut, maka kenaikan harga pangan dan energi akan terus terjadi. Diikuti dengan kelangkaan pasokan. Tapi di satu sisi, Indonesia menekankan pentingnya paradigma kolaborasi dalam upaya menghadapi isu pangan dan energi, termasuk tantangan perubahan iklim. Kira-kira apa bentuk konkret dari pertemuan ini? Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, di sisi lain, komitmen transisi energi pun kembali ditegaskan Presiden Amerika Serikat. Joe Biden menerangkan bahwa Amerika Serikat dan negara anggota G7 akan menggelontorkan dana senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 311 triliun rupiah untuk mempercepat transisi energi. Di Indonesia, dana ini akan ditujukan untuk pengembangan kendaraan listrik dan juga teknologi. Nah, tidak hanya itu, dari sektor kesehatan. Salah satu capaian terbesar dari presidensi G20 adalah Pandemic Fund. Kesepakatan ini berupa, nah ini dia saya tunjukkan ya. Ya, dan dana ini hingga 1,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 62 triliun rupiah. Nah, bisa dibayangkan kan besarannya? Yang berasal dari belasan negara anggota G20 dan sejumlah lembaga filantropi dunia. Indonesia sendiri akan menyumbang hingga 50 juta dolar Amerika Serikat. Dana ini ditujukan untuk respon cepat akan isu kesehatan global dan upaya untuk memberikan akses kesehatan yang inklusif bagi seluruh negara di dunia. Nah, kesepakatan penting dari sektor transformasi digital pun ikut terjalin. Dari area ini, negara anggota G20 sepakat akan sejumlah poin utama, yaitu konektivitas digital,
literasi dan kecakapan digital, hingga keamanan dunia digital. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di luar kesepakatan akan 3 topik area utama tadi, Presidensi G20 Indonesia juga turut memberikan asa akan perdamaian dunia. Melalui pertemuan bilateral yang berlangsung di Mulia, Nusa Dua Bali, kedua negara dengan perekonomian terbesar di dunia, Amerika Serikat dengan China, sepakat tidak akan melanjutkan perang dagang. Padahal harus diakui, Presidensi G20 Indonesia cukup menantang karena perhelatan digelar di tengah sikap negara-negara yang bertentangan dengan konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Tapi meski demikian, Presidensi G20 Indonesia sukses mempertontonkan kekompakan para kepala negara. Momen ini ditunjukkan di sela-sela jamuan mulai dari makan siang di Ocean Front Lawn yang juga penuh dengan filosofi hingga makan malam mewah dengan hiburan memukau di Kompleks Garuda Wisnu Kencana. Lalu juga diikuti dengan rangkaian acara lain seperti menanam pohon bersama di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali. Kita masuk ke slide berikutnya. Ya, tak hanya kepala negara ya pemirsa, perhelatan Presidensi G20 Indonesia juga turut dihadiri oleh konglomerasi top dunia dan sosok-sosok terkaya dunia. Dalam Business 20 atau B20 Summit, sosok terkaya di dunia ini siapa aja sih? Kira-kira di antaranya adalah Elon Musk dan juga Jeff Bezos yang turut memberi pandangannya terkait isu yang dibahas dalam perhelatan ini. Secara virtual, diskusi yang berlangsung selama 2 hari ini membahas komitmen konglomerasi dunia dalam 3 topik area utama G20. Kesempatan ini pun tidak dilewatkan oleh Indonesia untuk menjalin kerjasama dan investasi khususnya di sektor energi baru terbarukan demi mencapai net zero emission di tahun 2060 dan melalui B20 Investment Forum, total kesepakatan senilai 75 triliun rupiah. Wow, ini pun ditandatangani oleh 18 perusahaan dari 11 negara. Kerjasama ini pun difokuskan untuk pengembangan teknologi dan energi baru terbarukan. Kita masuk ke slide berikutnya. Dan kesuksesan KTT G20 merupakan buah dari kerja keras Indonesia. Sebelum berlangsung, berbagai persiapan sudah dilakukan untuk menjamin kelancaran acara. Dari sisi keamanan, belasan ribu personel gabungan TNI dan juga Polri ini diterjunkan baik untuk menjamin keamanan para tamu negara. Dari sisi infrastruktur, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dan area Nusa Dua pun terus dipersolek. Aturan khusus pun diterapkan menjelang dan selama kedatangan para tamu negara. Mulai dari pengaturan pesawat di bandara hingga rekayasa arus lalu lintas. Tapi nggak hanya itu pemirsa, akses dan arus informasi terkait pertemuan akbar ini pun turut dijamin oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, termasuk menjamin kapasitas infrastruktur telekomunikasi hingga pendirian media center. Ya, dan pemirsa, Presidensi G20 Indonesia menorehkan sejarah baru bagi bangsa dalam eksistensi internasional. Kehadiran Indonesia pun mendapat decak kagum di mata dunia. Tak hanya sukses menjamu para kepala negara, Presidensi Indonesia juga berhasil membawa kesepakatan akan isu penting dunia. Panjang sudah perjalanan Indonesia meraih kesuksesan di puncak KTT G20 Bali. Dan tak terasa, detak gairah kehormatan sebagai tuan rumah ini harus berakhir. Usai KTT berlangsung, secara simbolis, kehormatan ini diberikan oleh Indonesia kepada negara presidensi berikutnya yaitu India. Bertambah sudah prestasi Indonesia di kancah global, tentu sudah sepatutnya kita berbangga. Meski Indonesia tetap harus terus bersolek agar terus mendapatkan kehormatan lain ke depannya. Ya pemirsa, kesimpulan dari acara ini adalah pastinya ini memakan waktu yang banyak, usaha yang banyak juga. Tetapi harapannya adalah bisa membuahkan hasil yang tentunya tidak hanya menjadi sebuah rencana biasa saja ya, tetapi memang benar-benar bisa dibuktikan.